Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi pada renungan harian hari ini yang diambil dari Ratapan 3 ayat 6. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Dipayakon ia iba makkohom di bagasan hagolapan, songon halak namate di hatiha narobian. Dan dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kitab Ratapan merupakan sebuah kitab yang dituliskan tahun 586 sebelum Masehi, di mana pada saat itu adalah keruntuhan Yerusalem. Dan di dalam keadaan itu bangsa Israel meratapi keberadaan mereka. Mereka menjadi melihat sebuah keadaan di mana keterjepitan, kesengsaraan menjadi menyatu dalam diri mereka. Dan kitab Ratapan biasanya akan dibacakan ketika mengingat kepada hari-hari penderitaan di dalam ibadah bangsa Israel. Maka kitab ini akan dibaca untuk mengingatkan betapa menderitanya kehidupan mereka dan bagaimana Allah melepaskan mereka dari penderitaan yang dialami. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita membaca firman Tuhan pada hari ini, kita mau diingatkan dan disuguhkan sebuah keadaan di mana keadaan yang merasa terjepit, dan di dalam firman Tuhan dikatakan, ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Keadaan di mana ditempatkan di dalam keadaan yang gelap seperti yang sudah lama mati. Artinya keadaan di mana tidak lagi diperhatikan, keadaan di mana diabaikan, keadaan di mana perasaannya menjadi terisolasi dalam perjalanan kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita membaca kitab Ratapan ini juga, di dalam ayat selanjutnya akan diterangkan bagaimana Allah mengeluarkan, membimbing, dan menyertai mereka di dalam keadaan yang dialami oleh umat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman ini kita diingatkan. Dan baru semalam kita memperingati tentang hari kematian Yesus Kristus. Dan pada saat ini kita dihadapkan dengan antara hari kematian dan hari kebangkitan untuk besok hari. Dihadapkan dengan sebuah di keadaan yang di tempat yang gelap, di mana seolah-olah Allah kalah. Dan demikian juga perjalanan kehidupan kita. Tidak selamanya kita menjadi sukses. Tidak selamanya orang berhasil. Tidak selamanya apa yang kita lakukan itu berbuah yang baik. Namun harus ada sebuah prinsip, sebuah keadaan di mana kita pasti ditolong dan dibebaskan Allah. Ketika kita dihadapkan dengan keadaan ditempatkan di dalam keadaan yang gelap seperti orang yang sudah lama mati, terabaikan, mari kita tetap mengingat bahwa Allah itu pasti peduli, Allah itu pasti menolong, Allah itu pasti mengeluarkan kita dari segala keadaan yang kita hadapi. Keberimanan kita tidak boleh hanya terpaku di dalam sebuah keadaan yang gelap, namun harus ada titik cerah, titik iman, pengharapan yang baru dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika kita saat ini dihadapkan dengan berbagai konflik persoalan kehidupan, berbagai pergumulan hidup, sebagaimana seperti ditempatkan di dalam keadaan gelap, kita harus yakin bahwa pasti Tuhan mengeluarkan kita dari keadaan yang kita hadapi saat ini. Ketika kita berprinsip demikian, ketika kita beriman dengan iman yang demikian, maka akan sebuah terbuka, sebuah prinsip iman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam segala keadaan yang kita hadapi. Bukankah itu yang mau dihantarkan untuk kita pada hari ini? Bahwa akan tetap berharap meskipun kita dihadapkan dengan lembah kekelaman,
akan kita tetap menjadi percaya meskipun dihadapkan dengan berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Apabila itu kita imani dan kita lakukan, maka kita akan tetap menjadi optimis dalam perjalanan kehidupan kita. Ini adalah sebuah rencana ataupun sebuah yang dibolehkan Tuhan terjadi apapun dalam kehidupan kita ini. Tuhan tidak pernah lupa atau tidak pernah menjadi tidak tahu akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun Allah pasti dan tetap menyertai kita senantiasa. Oleh karena itu, selamat menjalani hari ini di dalam sebuah pengharapan, di dalam sebuah kekuatan daripada Tuhan Yesus, sehingga kita tetap bersukacita, tetap di dalam kekuatan daripada Tuhan. Tuhan Yesus. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang ditabur untuk kita pada hari ini. Oleh karena itu, agar kita menjadi saluran berkat, menjadi sarana berkat, mari berbagi kepada orang lain melalui subscribe, berikan tanda jempol, hidupkan tanda lonceng, dan bagikan kepada orang lain sehingga banyak orang yang diberkati melalui